Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviana dengan nomor induk mahasiswa 12210100027 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam 4A. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Menjelajahi Konsep Kontrak Sosial dan Persaudaraan dalam Pemikiran Jean-Jacques Rousseau, yang ditulis oleh Nicodemus Haloho dan Nora Dolisna Simanjuntak. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah untuk menggali, menelaah, dan mengeksplorasi lebih lanjut pemikiran Rousseau mengenai kontrak sosial, persaudaraan, serta bagaimana konsep ini dapat memberikan implikasi penting bagi dinamika sosialitas manusia milenial dalam membangun dunia yang lebih harmonis. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang realitas budaya diri dan ciri khas manusia. Manusia memiliki budaya dan ciri khas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensinya. Eksistensi manusia adalah koeksistensi, yaitu ada bersama, di mana manusia hidup dalam hubungan yang saling mendukung dan saling melengkapi dengan sesamanya. Hal ini menjadikan sosialitas sebagai inti dari keberadaan manusia. Manusia menjadi dirinya yang seutuhnya ketika berinteraksi dengan orang lain, seperti guru yang hanya bisa mewujudkan perannya berkat keberadaan murid-muridnya, atau seorang polisi yang menjalankan tugasnya karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam setiap hubungan sosial, kompleksitas kehidupan manusia terungkap dalam beragam cara dan perspektif yang unik. Era milenial menuntut manusia untuk selalu melangkah pada proses humanisasi dalam hubungan dan persaudaraan yang konkret. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep kontrak sosial. Rousseau percaya bahwa dalam sejarah dan perkembangan mentalitas manusia, kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk identitas yang asli dan benar. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup tanpa melibatkan dirinya dalam aspek budaya yang menciptakan hubungan dengan segala sesuatu di sekitarnya. Walaupun manusia pada dasarnya bebas, pembentukan masyarakat dan beragam kepentingan menyebabkan mereka membuat perjanjian untuk menciptakan tatanan sosial. Ini dikenal sebagai kontrak sosial, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan setara, di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Rousseau memandang kontrak sosial sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat demokratis. Setiap individu dianggap memiliki nilai dan martabat yang sama. Motif utama dari kontrak sosial adalah mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan manusia. Dalam konteks masyarakat milenial, penerapan kontrak sosial berarti membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesepakatan bersama dan hak asasi manusia, serta membatasi kebebasan pribadi demi mencapai tujuan bersama yang adil dan merata. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai persaudaraan dan kebebasan individu. Rousseau menempatkan persaudaraan sebagai prinsip utama dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Persaudaraan tidak hanya sekedar hubungan antar individu, tetapi merupakan ikatan moral yang mendalam, yang melibatkan kesadaran kolektif. Setiap anggota masyarakat harus merasa terhubung dan bergantung satu sama lain, serta bersedia memperjuangkan hak dan kepentingan bersama. Di sisi lain, kebebasan individu juga menjadi salah satu pilar dalam pandangan Rousseau tentang tatanan masyarakat. Kebebasan sejati bukan hanya tentang kemampuan untuk bertindak tanpa batasan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan bersama. Menjaga kebebasan individu dalam masyarakat modern memerlukan kesadaran kolektif dan nilai-nilai yang menghargai kebebasan dan kepentingan bersama. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan dan pengembangan pemikiran kritis yang mendorong setiap individu untuk berpikir lebih luas dan melihat perspektif orang lain. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai pendidikan dan kontrak sosial. Pendidikan dan kebebasan individu memiliki hubungan yang erat dan kompleks.
Meski manusia pada dasarnya memiliki sifat baik, kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka seringkali terhalang oleh kondisi sosial dan budaya. Pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi individu dan membantu mereka meraih kebebasan sejati yang sesuai dengan sifat aslinya. Selain mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga harus membentuk moralitas dan karakter yang baik, karena kebebasan hanya bisa dicapai ketika moralitas seseorang sudah terbentuk. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai pendidikan dan persaudaraan. Pendidikan dan persaudaraan saling mendukung satu sama lain. Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Rousseau menekankan pentingnya pendidikan dalam lingkungan sosial yang positif, di mana rasa kasih sayang dan empati terhadap sesama menjadi landasan yang utama. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai relevansi dan implikasi konsep kontrak sosial dan persaudaraan. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai relevansi konsep Rousseau dalam konteks membangun kesatuan dan keharmonisan dalam persaudaraan di dalam dinamika kehidupan manusia yang milenial. Pertama, membangun perdamaian global dan universal, di mana dalam mewujudkan perdamaian global, kontrak sosial dapat dilihat sebagai perjanjian antar negara untuk menghormati hak asasi manusia dan menegakkan keadilan yang dapat mengurangi konflik dan kekerasan. Kedua, mewujudkan kebebasan hak asasi manusia. Kontrak sosial juga berperan dalam menegakkan hak asasi manusia dengan menciptakan masyarakat yang adil dan merdeka, di mana kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia dihormati. Bagi generasi milenial, pemahaman akan pentingnya kontrak sosial yang dinamis dan adaptif sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Teknologi, informasi, dan komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengawal dan memperjuangkan pelaksanaan kontrak sosial yang adil. Ketiga, membentuk persaudaraan dalam tanggung jawab. Selain itu, kontrak sosial juga mendasari persaudaraan yang bertanggung jawab, di mana individu tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dari isi jurnal ini adalah konsep kontrak sosial menekankan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia diperoleh melalui kesepakatan bersama di masyarakat. Setiap orang rela mengorbankan sebagian hak dan kebebasannya untuk kebaikan bersama dan menciptakan persaudaraan. Ide ini yang diperkenalkan oleh Rousseau relevan dalam kehidupan milenial yang semakin terhubung dan kompleks. Kontrak sosial mengajarkan kita bahwa masyarakat yang adil hanya bisa terwujud jika setiap individu menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, serta menyeimbangkan kebebasan pribadi dengan kepentingan umum. Solidaritas dan empati juga penting untuk memperkuat hubungan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.